Business Inspiration, selamat sore Spesialis, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah sampai di penghujung minggu ya, tepatnya di hari Jumat, dan saatnya mungkin Anda menentukan kemana kira-kira akan menghabiskan family time bersama dengan keluarga Anda, atau setidaknya Anda punya me time khusus di mana malam nanti akan Anda habiskan bersama dengan orang terdekat Anda. Saya Daryl Adam kembali hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini, dan tentunya kalau kita berbicara tentang apa yang ingin Anda lakukan atau apa yang ingin Anda tuju, tentunya itu berhubungan pula dengan sebuah rasa dan juga kualitas. Nah, hari ini kita akan fokus tentang sebuah tema, membangun pengalaman kuliner yang berkualitas. Memang kita ketahui bisnis kuliner emang gak ada matinya. Dari mulai pelaku UMKM sampai yang menengah sampai dengan level yang paling atas sendiri punya segmentednya tersendiri. Dan hari ini kita akan bersama mengulas lebih jauh tentang pengalaman kuliner berkualitas bersama dengan tim Shabu Shabu House yang tentunya diwakilkan oleh dua pembicara kita hari ini. Harus ladies first katanya. Jadi saya perkenalkan terlebih dulu, ada Mbak Areta Artanti. Beliau adalah Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House. Selamat sore Mbak Areta. Sore. Sehat Mbak Areta? Sehat. Santai ya. Santai dong dan pastinya. tidak ketinggalan juga didampingi oleh Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House, ada Mas Robi Andika. Selamat sore Mas Robi. Sore Pak. Ini lebih santai tapi ternyata lebih tegang katanya. Betul, tegang banget ternyata. Thank you waktunya Mas Robi, Mbak Reta. Siap, makasih. Dan kita akan ajak Anda untuk mengetahui sedikit tentang perjalanan sukses dari Shabu Shabu House bagi smart listeners yang mungkin pernah menikmati baik itu kenikmatan, kemudian juga suasana resto yang punya suasana nyaman dan juga cocok bersantai dengan teman atau kolega, bahkan services berupa layanan dari timnya yang antusias dan profesional. Mungkin udah gak asing lagi dengan Shabu Shabu House. Tapi bagi Anda yang belum, nih perbincangannya kita akan coba rekomendasikan kepada Anda agar bisa menuju ke sana. Sebelumnya saya minta secara overall dulu Mbak Reta, boleh ya Mas Robi, nanti boleh saling menambahkan ya. Sebenarnya perkembangan dunia kuliner dan bisnisnya di Indonesia seperti apa secara keseluruhan? Mungkin kalau tentang kuliner sendiri kita tahu memang seperti yang disampaikan tadi sedang naik banget ya. Ya, betul. In this economy, kuliner di segmen apapun itu, mau di makanan western, di Japanese atau di Asian food, itu semuanya secara keseluruhan memang antusiasnya tinggi gitu. Termasuk di Indonesia sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau Mas Robi punya pandangan apa? Kalau menurut saya sih kuliner emang gak ada matinya sih, Mas. Karena dari COVID pun kemarin bisnis yang gak pernah ada matinya tuh kuliner sih. Gitu, makanya kuliner tuh salah satu bisnis yang emang gak pernah akan mati sih. Tapi harus benar-benar konsisten juga sih. Ya, itu betul. dia. Kuncinya adalah konsistensi gitu ya. Betul. Tapi emang berasa ya Mas Robi dan juga Mbak Reta ya, ketika COVID melanda Indonesia pada umumnya, ya memang ya, ambience-nya yang biasanya rame, ada canda tawa, ini kok sepi. Betul, mungkin pesannya langsung by aplikasi atau segala macamnya. Dan sekarang bagaimana? Apakah sudah go to normal atau masih ada pembatasan dan masih ada pertimbangan lain? Kalau sekarang sih udah normal ya Pak ya. Tapi untuk pemesanan lewat aplikasi pun sosol ya, jadi kayak hampir sama lah pemesanan online atau offline pun yang datang ke outlet sama aja sih. Bahkan lebih meningkat sih. Oh, gitu ya. Karena terbiasanya mereka saat COVID. Betul. Kemudian juga kalau yang ingin nyaman ketemu kumpul langsung ya boleh langsung dine in di sana ya. Oke. Mbak Reta, tadi sedikit menyebutkan istilah Western dan juga Japanese. Ya. Mana di antara dua ini yang kira-kira saya nggak bilang secara spesifik untuk lebih menunjuk ke sebuah brand ya, tapi dari pandangannya Mbak Reta selaku marketing komunikasi kan akan tahu, akan bisa menggambarkan ini kayaknya Japanese food karena memang Asia dan lidahnya mungkin cocok dengan orang Indonesia, itu lebih mengena di pangsa pasar konsumen Indonesia. Oke, mungkin kalau antara Western sama Japanese, kalau kita bisa lihat di luar sana, mungkin di pusat perbelanjaan, di mall, mungkin balance, tapi kebanyakan kalau dilihat kayaknya Japanese lebih menarik di era sekarang. Mungkin memang karena betul dari Asia, jadi cita rasanya masih nggak jauh beda. Terus juga mungkin culture-nya kali ya. Orang-orang sekarang tuh sepertinya lebih tertarik
sama budaya-budaya Asia, Japanese, Korean seperti itu. Jadi cukup menjanjikan lah ya pangsa pasarnya. Iya, mungkin promising lah. Promising Japanese. lah. Gimana Mas? Ya, betul sih kata Areta, kalau misalkan untuk Japanese emang udah cita rasanya emang ngikutin cita rasa Indonesia sih Pak. Gitu, dengan konsep yang emang kita buat tuh Jepang dengan rasa yang emang otentik Jepang juga. Karena juga dari pasar sendiri sih banyak mereka yang lebih tertarik dengan makanan Jepang sih, seperti gitu sih Pak. Jadi bisa disampaikan bahwa bisnis ini akan terus mendapatkan empati dan juga rasa di konsumennya. Betul. Karena mengingat tadi pertimbangannya ya masih sama-sama wilayah Asia gitu ya. Jadi nggak asing-asing banget, kecuali mungkin yang punya pendapat lain, begitu Mas ya? Betul. Oke, baik. Nah, kami mengajak Anda nanti berinteraksi, silakan, karena kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Nah, buat Smart Listeners yang ingin tahu berinteraksi langsung dengan dua narasumber di program perbincangan Smart FM Radio Talk kali ini, silakan bisa di 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili Anda, dan juga pertanyaan Anda. Sementara kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin berinteraksi, kolom chatnya sudah kami siapkan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita belum menyinggung sama sekali tentang Shabu Shabu House ini, kapan berdirinya, siapa pendirinya, tapi pasti ada satu hal yang mungkin jadi perhatian ya Mbak Reta ya, ketika tadi disampaikan makanan yang disajikan itu memang identik dengan lidahnya Asia. Nah, apakah ini memang sustainable dilakukan sebagai sebuah bentuk komitmen, atau mungkin setiap tahun itu sepertinya Shabu Shabu House punya satu inovasi tersendiri yang mana itu membuat konsumen loyal lebih penasaran untuk hadir ke Shabu Shabu House? Oke, kalau dari Shabu Shabu House sendiri tentang tadi cita rasa, kita memang brand makanan Jepang, Japanese food yang cita rasanya sudah disesuaikan dengan cita rasa Indonesia, tapi tetap tidak merubah cita rasa Jepang juga, karena memang customer kami juga banyak yang dari Jepang. Jadi kita tetap mempertahankan cita rasa otentiknya yang dari Jepang, dan juga dengan mempertahankan itu yang membuat customer kita loyal. Jadi dari awal Shabu Shabu House eksis sampai dengan sekarang, rasanya itu nggak berubah, tapi pastinya dengan improvement sesuai dengan saran-saran dan masukan dari customer. Mungkin kalau misalnya ada kurang ya kita improve, tapi secara garis besarnya rasanya nggak berubah, karena bahan-bahan yang dipakai dari awal sampai dengan sekarang itu masih tetap dijaga pilihannya gitu. Oke, berarti bisa disampaikan ada komitmen rasa di sana ya. Betul. Yang betul-betul sampai dengan sekarang masih dipegang teguh sebagai kualitas dari Shabu Shabu House ini sendiri. Oke, baik. Kita break sebentar, Mbak Reta juga Mas Robi ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sesi kedua kita akan coba bahas tentang history dari PT Shabu Shabu House. Kapan sih ada di Indonesia dan siapa man behind the gun-nya. Nanti kita coba singgung di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana. Silakan di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audio visual. Tetap bersama kami. Smart Listeners, untuk Anda music lovers and music festival enthusiast, Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2025 hadir kembali 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2025 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Para musisi-musisi nominasi dan pemenang Grammy, juga artis pendatang baru akan tampil di 11 panggung, seperti Raye, Jacob Collier, Tunde, The Voice of Lighthouse Family, The Yusef Days Experience, Kamasi Washington, Snarky Puppy, The Stevie Wonder Celebration, Letuse, The Philharmony, Basti and the Bass, Shakatak, Adhikara, Bilal Indrajaya, Wijaya 80, Special Project 20 Years of Java Jazz Festival featuring Andin Berry Likumahua, Dira Sugandi, Alfa Zulham, Endah and Reza, Hubania, Indra Aziz, Malik and the Essential, Nikita Dompas, Raffi Muhammad, Teddy Aditya, Tompi and Glorify Singers, Roni Parulian, Nyoman Paul, dan masih banyak lagi. Untuk tiket bisa dibeli di official website festival di javajazzfestival.com. Jangan lupa ikuti sosial media @javajazzfest di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk informasi terkini. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2025 is supported by BNI, Teh Botol Sosro, MLD Spot, Wonderful Indonesia, Enjoy Jakarta, and produced by Java Festival Production. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian?
Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kemana toh bojoku ini? Kenapa toh Mbak Biar Maya? nggak kolesterol kata anakku. Peleka. Iya nih Bu Rosa. Kalau sedaman kamu Maya. Modal kebudayaan. Itulah modal yang akan mengubah sebuah peradaban. Tagihan saya gimana Pak Bijak? Oh, tenang aja. Nanti saya bantu Pak RT. Tenang ya. Saya bantu doa ya. Sing sabar, sing ikhlas ya Pak RT. Inilah sebuah negeri yang rindu perubahan dan terus mencari peradabannya yang hilang. Semua bisa Anda dengar dalam Sketsa Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Saya Daryl Adam masih bersama dengan dua narasumber kami pada sore hari ini, yaitu Mas Robi Andika selaku Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House, dan juga ada Mbak Areta Artanti. Beliau Marketing Communication Staff juga dari Shabu Shabu House. Dan tema kita adalah membangun pengalaman kuliner berkualitas. Kalau kita melihat kata arti dari kualitas, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang akan dicerminkan dari visi misi sebuah perusahaan. Apalagi ini berhubungan dengan rasa. Wah, itu kayaknya tanggung jawabnya berat ya Mbak Reta dan juga Mas Robi ya. Melenceng sedikit rasanya udah komplain kemana-mana tuh. Pasti. Kemarin enak, sekarang agak begini ya. Wah, itu udah susah tuh. Makanya kita ajak Anda untuk kenalan dengan Shabu Shabu House. Tadi di awal sesi pertama saya minta kesediaan Mbak Reta dan juga Mas Robi untuk sedikit secara universal lah menjabarkan bagaimana perkembangan kuliner Indonesia. Ada Western, ada Japanese, dan ternyata Japanese ini masih punya rasa yang lebih tersendiri karena lidahnya tesnya masih tes Indonesia, masih Asia kena di sana ya, sehingga nggak asing rasanya. Tapi nggak salah juga kalau kita kenalan dulu dengan Shabu Shabu House apa dan bagaimana. Silakan Mbak Reta, boleh disampaikan tentang Shabu Shabu House dari A to Z-nya. Oke. Jadi kalau untuk PT Shabu Shabu House sendiri itu berdiri dari tahun 2004. Oke. Di hari Valentine 14 Februari. Apal. Terus? Ya, dan dibangun oleh Bapak owner kita, Bapak Frankie Siamir. Oke. Ya. Jadi awal mula PT Shabu Shabu House berdiri itu, dan kenapa produknya shabu-shabu itu karena ketertarikan Bapak atas makanan shabu-shabu. Jadi Bapak memang suka shabu-shabu. Terus dia berguru dengan Chef Taka namanya. Chef Taka? Yes, betul. Oke. Dan akhirnya Bapak mendirikan Shabu Shabu House di tahun 2004 Itu pertama kali di Jakarta? Iya, betul. Oke, terus kemudian? Kemudian akhirnya berjalan beriringan Bapak membuka cabang-cabang baru dengan merek yang berbeda sampai bertahan di tahun ini. Wih, mantap. Jadi sejarahnya itu siapa? Frankie? Ya, Pak Frankie. Frankie Siamir tadi ya, beserta para pemegang saham lainnya. Bahkan katanya ini ada filosofi dari Shabu yang berasal dari negara Mongolia. Itu gimana relate ceritanya, Mas Robi, boleh kan? Iya, di sana ceritanya sih gini sih Pak. Di Mongolia itu sekitar abad ke-13 kalau nggak salah ya. Betul. Karena banyak tentara Mongolia tuh yang emang membutuhkan makanan lebih cepat gitu kan. Oh, oke. Terus ada suatu ide, jadi kayak dimasukin sayuran ke dalam yang wadah sup panas gitu. Jadi emang mempercepat aja sih gitu. Filosofinya mungkin seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya dari situlah terbentuk ide, sehingga kayaknya kalau orang otaknya bisnis tuh ada aja gitu ya. Semua bisa jadi sesuatu hal yang menguntungkan gitu ya. Betul. Oke, jadi dengan filosofi itu sendiri diaplikasikan dalam sebuah bisnis saat ini. Iya, betul. Oke. Apalagi yang mungkin bisa disampaikan restonya? Betul, tapi tadi melanjuti dulu. Oh, boleh ya. Implementasinya sekarang penyajian di resto kita di Shabu Shabu House maupun di cabang-cabang yang lain yang punya menu shabu-shabu, memang kita sediain wadah berisi sup, terus dilengkapin sama sayuran, sebutannya namanya yasai, sama ada juga beefnya. Jadi
memang implementasinya dari situ. Oh, jadi sama, cuman beda suasananya aja. Iya, Kalau betul. dulu kan katanya waktu zaman perang pakai pot-pot yang besar Pot-pot. itu, Iya. yang makan tentara semuanya, Iya. tentara Mongol dan banyak sekarang yang makan eksekutif gitu ya. Kalau dulu nggak bayar, sekarang bayar gitu ya. Oke. Terus gimana lagi Mbak? Apakah memang dengan mempertahankan filosofi itu masih terus mendapatkan minat di pasar? Karena memang saat itu kan yang makan ya kita tahu kan orang-orang Mongolia, para tentara yang notabene itu mereka ingin makan cepat. Iya. Nah, implementasinya di lapangan gimana? Mereka makannya juga cepat juga atau santai sebetulnya dengan ambient suasana yang tadi sempat saya sampaikan atau bagaimana, Mas Robi? Tergantung sih Pak, tergantung siapa yang makan ya. Oke, ini menarik. Tergantung siapa yang makan. Maksudnya gimana? Kalau orang Indonesia, Kalau sama orang Jepang Indonesia, asli? orang Jepang asli mungkin punya culture yang beda sih kalau untuk cara makan. Kadang juga kalau misalkan orang Jepang ada yang makannya agak cepat gitu kan. Kalau orang Indonesia kan agak menikmati gitu. Jadi mungkin culture aja sih mungkin yang Lebih ke ngebedain. culture. Betul. Tapi lebih enak ya, servisnya lebih cepat ya. Kita lebih cepat sih. Emang kita Iya. mengutamakan servis sih Pak. Gitu. Dalam artian begini, ketika orang Jepang yang makan di sana, ekspat yang makan, karena mereka orang Jepang, mereka cepat makannya, selesai juga selesai, Betul. cepat juga. Betul. Iya, Lebih enak servis. bisa dapat customer lagi isi Iya, bangkunya. perputaran uangnya Perputaran lebih lancar cepat. lagi ya. Dari sisi bisnis bagaimana Pak Franky mengajarkan saat itu yang masih Mbak Arita lihat atau alami? Kalau untuk saat ini sih implementasi Bapak pastinya kalau disambungin sama visi misi perusahaan kita, Bapak tuh selalu menanamkan visi perusahaan itu sejuta, Sejuta? setia, jujur dan tanggung jawab. Oh, oke, sejuta, setia, jujur dan tanggung jawab. Iya, Oke, Itu setia tuh maksudnya gimana? Sorry sebentar. ya setia itu tuh maksudnya loyal. Jadi ini implementasinya nggak cuma buat customer tapi juga buat perusahaan, buat staff kita. Kalau dari ke staff kita pastinya setia sama perusahaan, cukup satu aja. Terus kalau ke customer sendiri setia pastinya memberikan layanan yang konsisten seperti yang tadi udah disampaikan dari awal sampai akhir selalu sama. Terus kalau untuk jujur sendiri, kalau di perusahaan sendiri pastinya staff-staff kita harus selalu berdampingan dengan kejujuran. Dan juga kalau untuk implementasi ke customernya, pastinya kita harus selalu menyediakan makanan yang memang jujur apa adanya. Oke. Iya, jadi nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangkan gitu. Dan kalau untuk tanggung jawab sendiri, pastinya ya kita harus bertanggung jawab kepada staff kita, kepada perusahaan maupun kepada customer. Jadi kalau misalnya mereka pesannya apa ya kita harus responsibel untuk memberikan apa yang mereka mau. Oke, kalau untuk tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu tadi ya, Oh, dimana kita bisa oke. responsibel menyelesaikan apa yang mereka mau menjadi sebuah produk dan juga servis. Berarti sebetulnya relate ya, kalau mau dari awal sampai akhir mau boleh setia dulu kayak atau tanggung jawab dulu. Karena kan kalau kita bertanggung jawab kan otomatis kan kita akan jujur. Iya, Dengan jujurnya itu akan dirasakan impactnya dan menjadi setia. iya Gitu. betul. Nah, Mas Robi gimana? Punya pandangan lain kah terhadap visinya? Ini baru visi nih, belum misi dan juga slogannya ya. Gimana? Iya, kalau jujur sih kita jujur untuk melakukan yang terbaik sih untuk customer maupun untuk yang untuk karyawan kita juga sih Pak. Mungkin yang diterapkan sama Bapak seperti itu. Terus juga kalau untuk setia kita kepada perusahaan terutama gitu kan. Terus kepada customer pun kita juga setia untuk melayani Pak. Gitu. Itu Oke. aja sih. Jadi kalau visi berbanding nggak dengan misi dan juga slogannya? Coba kita kaitkan deh ya. Kalau misi sama visi gimana deh? Kalau misinya itu kita adalah always fresh, always healthy, di mana kita selalu memberikan sesuatu yang fresh dan juga sehat kepada customer kita, yang Oke. mana itu juga sebenarnya bisa dikaitkan sih untuk ke perusahaan sendiri. Kita selalu menyediakan yang terbaik, intinya gitu. Oke, jadi ada visi, misi dan juga slogan ya. Tadi slogannya Pak, always fresh, always healthy. Healthy. Oke, ini berarti sebentar saya coba mau lihat historical dari perjalanan hulu ke hilirnya ya. Dari pertama kali mungkin produk dipesan berupa sayuran dan juga ada daging tadi ya. Itu memang dijaminkan fresh and healthy. Betul. Dan bagaimana publik bisa atau konsumen bisa yakin tentang hal itu? Pastinya saat mereka menerima produknya, mereka bisa merasakan
kesegarannya Oke. dan juga mereka bisa ngerasain kalau misalnya produk kita nggak mengandung Pengawet. perasa makanan yang berlebihan. Mm-mm. Karena semua di situ sih fresh ya Pak. Kayak kalau dari kuah sendiri kita dari sari-sari ayam, dari sari-sari jamur gitu. Dan edukasi ini juga disampaikan kepada konsumen atau pelanggan. Betul. Dan konsumen sendiri juga merasakan kalau misalnya makan di Shabu-Shabu House atau di cabang-cabang kita sendiri, mereka pasti ngerasain kejujuran yang kita sudah berikan, yang mana itu berupa sebuah produk yang fresh gitu. Oke, Mas Robi, tanpa menyebutkan brand lain ya, ini perlu kita underbold ya. Apa yang menarik dari Shabu-Shabu House? Kalau yang menarik menurut saya sih Pak ya, kita tuh emang salah satu Japanese food yang emang beda daripada yang lain sih, dari kualitas, dari service gitu. Kalau dari kualitas kita sendiri sih yang tadi disampaikan Mbak Areta sendiri kan fresh Pak. Kalau customer udah pesen ke kita tuh ngelihat dari tekstur makanannya sendiri, kayak daging, sayuran pun udah kelihatan. Ini bahannya fresh atau tidak gitu. Terus juga kita selalu ngasih yang emang yang premium terbaik. Seperti itu sih. Oke, berarti sebetulnya udah nggak diragukan lagi Betul. ya untuk kualitasnya ya. Betul. Nah ini maksudnya dipertahankan terus oleh sang founder pertama kali sampai dengan sekarang. Betul. Iya. Ada chef siapa tadi namanya? Chef Taka. Chef Taka. Nah ini sedikit dong cerita tentang beliau. Kalau untuk Chef Taka sendiri, jadi dulu kisahnya itu Bapak berkuliah di Amerika, di USA, terus Bapak suka makan shabu-shabu house, makan shabu-shabu di salah satu restoran di dekat tempat tinggalnya dulu. Terus Bapak sangat tertarik sama rasanya. Akhirnya Bapak cari tahu dan belajar, ketemu sama Chef Taka, dan Bapak berguru sekitar 1 tahun. Akhirnya Bapak memutuskan untuk implementasi ilmu-ilmu yang dipelajari sama Chef Taka, dan akhirnya pulang ke Indonesia, bangun Shabu-Shabu House gitu. Oh, berarti sebetulnya kalau diruntut dari awal sampai dengan saat ini tuh relate semua ya. Betul. Sampai-sampai ada 4 brand dan beberapa outlet. Betul. Nanti dia dibahas ya, apa saja brandnya dan apa saja outletnya. Oke. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Buat Anda yang mau berinteraksi, kolom chatnya sudah kami buka. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami kembali setelah satu ini, tetap bersama kami. Music lovers, gear up to celebrate the 20th anniversary of the legendary Jakarta International BNI Java Jazz Festival, unleashing harmony in a joyful celebration of sound. May 30th to June 1st at G Expo Kemayoran, Jakarta, featuring performances by Ray, Jacob Collier, Tundi, the voice of Lighthouse Family, the Youssef Days Experience, Lee Rittenhour, Umi, Kamazi Washington, Snarky Puppy, Lettuce, the Philharmonic, Busty and the Bass, Shack Attack, Undine, Adikara, Bilal Indrajaya, Tompi, Nonaria and Hornstar Big Band, and many more. Visit JavaJazzFestival.com to purchase your tickets now and stay updated through our social media. It's a once-in-a-lifetime event. The 20th Annual Jakarta International BNI Java Jazz Festival, proudly supported by BNI, MLD Spot, Peboto Sosro, Wonderful Indonesia, and Enjoy Jakarta. This event is produced by Java Festival Production. Akses berita terbaru setiap hari, terkini dan penting untuk Anda di sonora.id. Mulai dari berita terkini, berita bisnis dan ekonomi, otomotif sampai lifestyle. Tinggal pilih. Tidak ketinggalan, melalui sonora.id Anda bisa mengakses perbincangan inspirasional. Yang menyebabkan kita susah kaya itu bukan apa-apa kok, tapi adalah kita punya cara berpikir. Misalnya kerja keras tapi tidak cerdas. Ya kalau semua yang kerja keras bisa jadi kaya, semua orang yang kerja keras kaya dong. Langsung saja klik sonora.id, Younger, Bolder, Wiser. Yang terbaru dari Smart FM.
Peluang ekonomi syariah Indonesia masih sangat luas dan berpotensi besar. Ikuti perkembangannya setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Areta Artanti selaku Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House, didampingi oleh Mas Robi Andika, Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House. Tema kita adalah membangun pengalaman kuliner yang berkualitas. Nah, tadi tentang kualitas sebetulnya definisinya sudah jelas disampaikan oleh Mbak Areta dan juga Mas Robi, bahwa dari hulu hingga hilir, baik mungkin pemilihan dagingnya, pengirimannya dijaminkan always fresh and always healthy. Jadi secara kandungan gizi, nilai protein, kebersihan, semuanya itu sudah dijaminkan. Merujuk dari filosofi yang disampaikan oleh Mas Robi dan juga Mbak Arita tadi tentang negara Mongolia yang pada abad ke-13 itu menyediakan upaya memenuhi konsumsi dari banyak tentara. Otomatis kan kalau kita tahu secara fisik tentara itu kan harus fresh. Harus bugar terus ya Mbak Arita dan juga Mas Robi ya. Gak mungkin kasih makanan yang gak bergizi. Betul. Ya. Nah, jadi itu tuh dibuat pot besar, ada irisan-irisan daging, sayuran kepada tiap tentara dan mereka harus merebus sendiri langsung dikonsumsinya. Dan filosofi itulah yang dipegang oleh sang pendiri sampai dengan saat ini dan masih terus bertahan. Tapi konon kabarnya ini nggak cuma bisnis itu aja yang ada beberapa brand dan juga outlet. Nah, saya mau ke Mas Robi dulu. Mas Robi, brand apa saja dan outlet di mana saja? Boleh spesifik? Kalau untuk brand selain Shabu Shabu House, kita juga ada Hotaru. Itu Hotaru di Wisma Kei. Okay. Terus juga ada Hotaru Shabu Shabu itu di Alam Sutra. Terus ada Hotaru Deli itu di Permata Hijau. Oke, berarti ada 4. Betul. Ada 4 ya. Oke. Mbak Areta? Iya betul, ada 4. Kalau untuk urutannya sendiri dari Shabu Shabu House di tahun 2004. Terus dimulai lagi ada Hotaru Deli di 2021, outletnya di ITC Permata Hijau. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan di Hotaru Shabu Shabu Alam Sutra dan di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 ada di Hotaru Wisma Kei gitu. Oh, berarti ini semua konsep ambience-nya sama atau beda-beda? Karena kan tempatnya juga pasti kan akan menentukan siapa yang akan berkunjung ke sana ya konsumennya. Gimana Mbak Rita? Kalau untuk konsepnya ada yang sama ada yang beda. Jadi kalau Shabu Shabu House di Plaza Indonesia itu untuk ambience-nya itu family, terus juga rekan kerja gitu. Kalau untuk Hotaru Deli, jadi ini ada backstory-nya sedikit. Gimana? Dimana waktu itu lagi pandemi COVID tahun 2021 dan dari Bapak sendiri mau ekspansi dari Shabu Shabu House, pengen bikin brand lagi yang masih menyediakan premium Japanese food. Tapi gimana caranya bisa nyampe ke customer di masa itu, dimana masanya lagi COVID. Jadi Bapak develop Hotaru Deli dengan produknya yang berupa Japanese bento. Jadi waktu itu cuma bisa delivery dan take away. Dan juga waktu itu gak ada tempat dine-in-nya. Sebenarnya sampai sekarang juga gak ada tempat dine-in-nya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, karena demand-nya bagus di Hotaru Deli, akhirnya dibukalah si Hotaru Wisma Kei, yang mana itu merupakan dine-in versionnya dari Hotaru Deli gitu. Oh, oke, sebentar. Berarti kalau untuk dine-in bisa yang sekarang, mau go online by apps pun juga bisa. Bisa. Di antara kedua ini mana yang lebih menjadi minat besar dari konsumen? Mas Robi. Kalau dari yang dilihat sih dari Grab sama itu sama aja sih Pak. Yang online ya? Online. Enggak, maksudnya begini, kan udah dibuka yang online, udah dibuka yang dine-in sekarang. Nah kebanyakan kan mereka kan akan lebih nyaman, udah tinggal pencet aplikasi aja, selesai dikirim, nikmatin. Nah ambience-nya kan jadi tantangan juga nih. Betul. Yang di dine-in-nya. Nah gimana sekarang perkembangannya? Kalau dibandingkan dengan COVID ya, tadi kan Mbak Reta bilang waktu COVID tuh lebih banyak yang pesan lewat aplikasi. Nah sekarang Bapak ingin ekspansi lagi, buatlah yang dine-in. Gimana nih antara keduanya?
Semua normal aja sih Pak. Malah Oke. sekarang pemesanan dari via app online pun makin banyak, terus yang dana juga makin banyak gitu. Jadi nggak ada penurunan sama sekali sih. Walaupun menunya juga sama. Betul. Iya, menunya sama beberapa di Hotaru Wisma Kei, tapi juga Hotaru Wisma Kei punya menu yang kayak di Shabu-Shabu House ada Shabu-Shabu. Sedangkan kalau di Hotaru Deli cuma bento-bento aja gitu. Jadi gitu. sebenarnya marketnya tuh dibilang sama-sama, tapi juga kadang ada perbedaannya ya. Sama iya, beda juga iya gitu ya. Dimana kalau di Hotaru Deli ya karena cuma bisa delivery dan take away ya. Mungkin orang-orangnya lebih ke yang mau praktis, yang mau diantar ke rumah, yang mau langsung makan aja, nggak lebih ke masak fast di food rumah. ya. Iya, Oke. nggak fast food juga sih, Oke. karena semuanya makanannya dibuat langsung, tapi mungkin lebih ke take and go gitu. Sedangkan kalau di Hotaru Wisma Kei kan ada dine in-nya, terus pilihannya juga lebih banyak, ada shabu-shabunya, ada sukiyakinya, jadi lebih macam-macam, lebih beragam. Jadi kalau memang mereka mau nikmatin menu-menu lainnya, mereka bisa ke Hotaru Wisma Kei gitu. Dan untuk daerahnya juga kalau di Hotaru Deli lebih banyak ke Jakarta Selatan ya. Hotaru Deli, betul, iya. karena di situ lokasinya lebih banyak apartemen sih. Iya. Gitu, makanya dia tidak ada penurunan sama sekali sih, gitu, malah makin banyak gitu. Dan kita pun sering iklan juga gitu kan, jadi makin banyak yang orang tahu gitu. Oke. Wah, ini di-trigger nih bahas masalah strategi marketing promosi. Kita mulai ya. Oke, ini bidangnya kedua narasumber nih, Mbak Reta dan juga Mas Robi, marketing communication. Nah, boleh nggak disampaikan strategi apa yang mungkin sampai dengan sekarang masih worth it banget dilakukan? Baik itu strategi bisa dilakukan untuk meningkatkan revenue dari aplikasi by apps atau di dine-in-nya. Gimana Mas Robi? Kalau saya sendiri sih lebih ke tergantung outletnya. Kalau Hotaru Deli kan lingkarannya tuh lebih banyak apartemen gitu kan, kayak komplek-komplek perumahan gitu. Jadi kita ngabusnya dari iklan-iklan Grab gitu. Nah, terus kalau untuk yang Hotaru Wisma Kei itu sekitaran perkantoran. Jadi kita bikin promonya emang khusus untuk karyawan-karyawan. Gitu. Kalau untuk yang di Hotaru Shabu-Shabu sendiri, yang di Alam Sutra itu hampir sama dengan Hotaru Deli. Kita bikin konsep sama juga dengan Hotaru Deli, tapi dengan konsep-konsep yang berbeda ya deh. Gitu. Kalau untuk Hotaru Shabu-Shabu, konsep marketingnya sendiri seperti apa gitu. Kalau untuk Hotaru Kei seperti apa gitu. Oke, dan itu setiap berapa bulan di review untuk konsepnya? Setiap bulan, 1 bulan sekali sih. Oh iya, sebulan sekali. 1 bulan sekali. PR banget kan? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Sudah di bidangnya soalnya. Bagaimana pengaturan strateginya? Karena kita harus ulas dari sisi bisnis juga nih. Karena yang menarik buat saya begini, Mbak Reta dan juga Mas Robi. Kalau kita bertahan dengan konsep lama, ya kan akan gitu-gitu aja. Begitu customer buka, masih sama gini-gini juga. Setidaknya kan kita tertrigger untuk buat sebuah ide yang menghasilkan sebuah inovasi. Nah, boleh cerita nggak Mas Robi? Kalau saya sih lebih ke Instagram, media sosial sih, kayak Instagram, kayak TikTok gitu kan, untuk menarik customer baru. Gitu, karena customer yang udah loyal sih udah tau lah siapa kita gitu. Kita mau get lagi nih yang baru-baru gitu. Dengan caranya ya kita iklan di Instagram, di TikTok gitu. Dan kita juga undang-undang vlogger-vlogger untuk datang ke tempat kita gitu, untuk review makanan kita gitu. Iya. Gitu sih. Asal jujur ya. Jujur. Jangan yang bulu-bulu gitu. Betul. Ya, kadang-kadang kan kita sesuai dengan filosofinya tadi ya, setia ya. Apa setia artinya? Sejuta, setia, jujur, tanggung jawab. Sampai apa? Baru berapa jam? Relate nggak sebenarnya dengan menggunakan satu fasilitas? Saya bilangnya fasilitas ya, vlogger atau influencer itu. Jujur sih, kalau untuk seperti itu sih nggak ada masalah ya deh. Iya, kalau untuk relevansinya kita kebetulan kalau mau kerja sama KOL, sama influencer, sama vlogger, memang kita cari yang relate sama brand kita. Jadi kita nggak pilih siapa aja bisa, tapi ya kita kurasi dulu sekiranya siapa yang bisa represent brand kita. Terusnya juga mereka harus udah cobain brand kita dulu, mereka suka atau enggak. Jadi nantinya reviewnya bisa jujur gitu. Bukan sekedar yang hobi mukbang gitu ya. Terus langsung diangkat, itu enggak kayak gitu ya? Enggak sih. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau melihat dari strategi promosi dan juga cara berjualannya di era sekarang itu lebih
lebih menghasilkan nggak Mas Robi? Karena kan dulu kan medianya itu promosi, bisa ikan lewat TV, radio segala macam. Nah sekarang dengan go digital, apalagi kan ada influencer yang apa mikro, nano, makro sampai yang besar itu. Nah gimana? Kalau saya sih lebih efisien yang sekarang sih ya, karena untuk pemasaran lebih cepat, lebih praktis juga gitu kan. Untuk promosi, untuk branding, brandnya juga nggak terlalu ribet sih. Tinggal kita membuat konten-konten yang emang menarik sih untuk nge-get customer baru sih gitu. Yang lebih sulit mana Mas Robi? Apakah get more new customer atau mempertahankan existing customer? Customer baru. Kenapa lebih sulit? Karena kita untuk memperkenalkannya itu kita harus benar-benar ngebuat konten tuh yang emang kayaknya enak nih gitu kan. Kita mesti coba gitu. Makanya itu sih. Karena kalau untuk customer baru, customer lama, kita nggak perlu jelasin produk kita, karena produk kita emang udah tahu kan kualitasnya seperti apa gitu, bahan baku seperti apa gitu. Yang susah tuh emang memperkenalkan ke customer yang baru ini gitu. Berarti tetap menggunakan media sosial ya, sebagai fasilitas dan juga KOL tadi ya, sama influencer untuk lebih mengenalkan rasa. Nah, berapa persen probabilitas keberhasilannya dengan menggunakan fasilitas itu? Kalau dilihat dari yang tiap bulan kita evaluasi bisa sampai 7 atau 80%. Oh iya. Iya. Wow. Itu tergantung beberapa outlet, karena setiap outlet kita punya evaluasi yang berbeda-beda gitu. Dan outlet mana yang paling menghasilkan? Sorry saya tanya ini nih. Kalau untuk gimana? Ya, kalau untuk kayaknya gemes banget gitu. Boleh Mbak Rita. Kalau untuk sekarang mungkin yang paling profitable, yang paling tinggi revenue-nya, yang paling tinggi revenue-nya masih di Shabu-Shabu House, karena dari perbandingan macam-macam sih aspeknya ya. Dia berdirinya udah lama, eksisnya udah lama, customernya udah banyak. Terus juga dari segi operasionalnya dia punya ratusan kursi, sedangkan kalau di outlet-outlet lainnya baru puluhan aja. Jadi dari situnya aja udah pasti lebih banyak Shabu-Shabu House. Tapi nggak menutup kemungkinan outlet-outlet yang lain juga sekarang lagi kejar-kejaran. Jadi posisinya mungkin sama ya. Iya, bisa berjejer nantinya. Ini PR banget buat Bapak dan juga tim ya. Jangan hanya satu saja yang booming gitu, tapi yang lainnya harus ngekor. Dan itu sering dibahas ya berarti ya. Sering dibahas. Makanya targetnya kita Pak, untuk yang outlet yang kursinya sedikit, kita adain yang namanya home service sih. Gitu. Kita juga ada fase datang ke rumah tuh gitu. Itu apa maksudnya strategi marketing? Iya, strategi marketing. Datang ke rumah. Misalkan Bapak ada acara, kita datang gitu kan untuk support acaranya gitu. Pakai makanan kita gitu. Iya. Relate, it works maksudnya. Iya. Karena orang cari sih untuk mereka yang punya event-event di rumah atau mereka punya event-event di kantor yang sekiranya mereka nggak mau keluar dari kediamannya mereka, tapi mereka masih tetap mau makan. Mereka cari kita untuk bisa bawa restoran kita, bawa restoran kita ke rumah. We serve a restaurant to your house. Wah, gitu. siapa aja biasa yang turun timnya? Kalau untuk timnya sih campur, tergantung mereka rumahnya di mana. Kalau misalnya di daerah Menteng biasanya tim Shabu-Shabu House dari PI yang turun. Kalau rumahnya di BSD, di Alam Sutra, dari tim Hotaru Shabu-Shabu gitu. Oke, berarti lihat jarak dan juga domisili tempatnya. Oke, baik. Karena udah di spill tadi, sebenarnya saya mau bahas itu di sesi ini, tapi udah sesi terakhir aja deh. Strategi marketing disampaikan Mas Robi, Mbak Rita juga tadi agak-agak gemes ya untuk menyampaikan mana yang benar-benar udah profit. Kita bahas nanti sampai segitunya apa sih sebetulnya menu dan kisaran harganya, termasuk promosi apa yang akan diadakan. Entah mungkin bulan ini atau bulan depan, mengingat bulan depan itu kan akan ada beberapa momentum ya, seperti kayak liburan anak sekolah, kumpul keluarga. Nah, bagaimana nih Shabu-Shabu House memberikan fasilitas-fasilitas menarik yang akan disampaikan sesaat lagi di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Music lovers and music festival enthusiast, silakan hadir ke Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2025 dari mulai tanggal 30 sampai dengan 1 Juni 2025 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Akan hadir para musisi nominasi dan pemenang Grammy akan tampil di 11 panggung seperti Kraye, Jacob Collier,
Tunde, The Voice of Lighthouse Family, The Yusef Days Experience, Kamasi Washington, Snarky Puppy, The Stevie Wonder Celebration, Letuse, The Philharmony, Basti and the Bass, Shakatak, Adikara, Bilal Indrajaya, Wijaya 80, Special Project 20 Years of Java Jazz Festival featuring Andin Berry Likumahua, Dira Sugandi, Alfa Zulham, Endah and Reza, Hubania, Indra Aziz, Malik and the Essential, Nikita Dompas, Raffi Muhammad, Teddy Aditya, Tompi and Glorify Singers, Roni Parulian, Nyoman Paul, dan masih banyak lagi. Untuk tiket bisa dibeli di official website festival di javajazzfestival.com. Jangan lupa ikuti sosial media @javajazzfest di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk informasi terkini. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2025 is supported by BNI, Teh Botol Sosro, MLD Spot, Wonderful Indonesia, Enjoy Jakarta, and produced by Java Festival Production. Dengarkan Smart FM kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Jux Music. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Music lovers, gear up to celebrate the 20th anniversary of the legendary Jakarta International BNI Java Jazz Festival, unleashing harmony in a joyful celebration of sound. May 30th to June 1st at G Expo Kemayoran, Jakarta, featuring performances by Ray, Jacob Collier, Tundi, The Voice of Lighthouse Family, The Yusef Days Experience, Lee Rittenhour, Umi, Kamasi Washington, Snarky Puppy, Lettuce, The Philharmonic, Busty and the Bass, Shack Attack, Undine, Adikara, Bilal Indrajaya, Tompi, Nonaria and Hornstar Big Band, and many more. Visit javajazzfestival.com to purchase your tickets now and stay updated through our social media. It's a once-in-a-lifetime event. The 20th Annual Jakarta International BNI Java Jazz Festival, proudly supported by BNI, MLD Spot, Peboto Sosro, Wonderful Indonesia, and Enjoy Jakarta. This event is produced by Java Festival Production. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam Smart FM Radio Talk bersama saya Daryl Adam, dan tentunya ada dua tamu ngobrol kita hari ini yang tadinya kayak tegang tapi alhamdulillah udah santai ya. Jelang sesi kedua sama dengan keempat ini ada Mbak Areta Artanti selaku Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House, dan juga hadir ada Mas Robi Andika, beliau juga Marketing Communication Staff dari Shabu Shabu House. Membangun pengalaman kuliner berkualitas. Ini kalau kita pecah-pecah, esensi membangun itu memang sudah dilakukan oleh sang founder berapa puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang, punya banyak brand dan juga outlet. Pengalaman kuliner berarti ada pengalaman yang mungkin bisa dirasakan, dan tadi otentisitas dari mulai rasa ke higienitas, semuanya kesehatan itu dipertahankan sehingga masuk ke rasa yang berkualitas. Kita belum tahu nih ambience seperti apa di masing-masing outlet. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba sedikit bahas tentang hal tersebut, termasuk kisaran harga dan menu-menu apa. Kalau ada promosi boleh disampaikan. Mau dimulai dari mana dulu? Bareta dulu. Bareta, silakan. Bareta boleh dikasih gambaran nggak kalau untuk beberapa outlet-outlet yang mungkin bisa menjadi pilihan lah untuk Smart Research yang dengerin hari ini? Oke, kalau di mau dimulai dari mana dulu? Kalau dari Hotaru Wisma Kei, dari yang terbaru dulu berarti. Dari Hotaru Wisma Kei itu ambience-nya itu simple, ya, terus juga cozy, dan juga seatingnya itu limited. Cuma ada total 40 sekian, dengan dilengkapi ada 3 fasilitas ruang VIP. Dan itu biasanya customer yang datang itu orang-orang office building di Wisma Kei. Terusnya juga orang-orang office building di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Tapi kalau weekend biasanya kita ada family sama ada friends group, terus juga memang dari luar, jadi nggak dari karyawan-karyawan di gedung itu. Mm-hmm. Dan kalau untuk range harganya itu starting dari
Starting dari 70.000 Oke. sampai dengan 300.000. Jadi tergantung apa yang dipesan, tergantung apa menunya. Tapi yang jelas harganya beragam sih. Gitu. Oke. Ya. Yang kedua, Mas Robi. Aku sih lebih kayak mungkin mau ngangkat yang sabu-sabu sih untuk yang di home service-nya. Oke. Karena home service-nya ini sekarang lagi naik-naiknya nih. Gitu kan, dengan range minimum tuh 7 per pack 7 juta minimumnya gitu. Itu juga mungkin bisa ini sih kayak gimana, Dek? Mungkin bisa jadi pilihan. Pilihan, Ya. betul. Pilihan yang emang cocok buat tadi apa? Buat customer yang mau makan di rumah tapi feelsnya kayak di restoran. Oh, oke. Sebentar kita singgung itu dulu ya. Itu berarti apa yang dirubah dari ambience ruangan di rumah? Enggak sih, kalau untuk ambience ruangan di rumah Tetap enggak, kita apa adanya. ya tetap apa adanya Oke. sesuai sama yang mereka sediakan, tapi Oke. kita bawa perlengkapan makannya, kita bawa perlengkapan masaknya. Jadi kita memang masak di rumah mereka sesuai sama kita masak di dapur kita. Kita juga bawa waiters kita bawa staff-staff kita untuk bisa present menu kita langsung ke customer sesuai sama table yang udah kita tata juga sebelumnya. Jadi mungkin di situ ambience restonya bisa Berasa kerasa ya. gitu. Oke, Iya. berarti minimum ordernya berapa packs di situ? Minimum ordernya ada berapa packs, Kak? Ada minimum 7 juta. 7 Iya, juta. Untuk 10 packs. Oh, untuk Minimum 10 packs. Iya. Oke. Itu hitungan per 10 packs aja. Iya. Ya, sebenarnya kalau untuk harganya bisa disesuaikan sih, tapi Oh, untuk oke, minimum ya. ordernya kalau dari Shabu-Shabu House sendiri itu di 7 juta. Tapi kalau untuk di outlet lain itu bisa disesuaikan. Disesuaikan. Iya. Oke, ini berdua ya. Berarti yang lainnya apa? Apa tuh, Pak? Outletnya atau Ada di Hotaru Deli kita bisa home service juga, lebih ke penyediaan bento. Terus kalau di Hotaru Wisma Kei karena kita produknya donburi, itu kita bisa bawa donburi setnya juga ke rumah. Dan juga kalau di Hotaru Shabu-Shabu itu mereka mau pesan donburi set atau mereka mau pesan shabu-shabu itu kita bisa juga sediain ke. Fasilitas pelayanan kayak gitu cukup menjanjikan nggak sih Mbak Reta di tengah hiruk pikuknya persaingan bisnis kuliner saat ini? Kalau untuk paket home service itu menurut saya dan juga realitanya di agak berat nih jawabnya. realitanya di brand kita itu cukup menjanjikan sih Pak, karena itu kita bisa dapetin nominal segitu cuman dengan sekali datang aja ke rumah, dimana kalau misalnya di resto mungkin kita harus ngejual beberapa bangku gitu, beberapa packs. Pernah kepikir nggak untuk membuat sebuah strategi baru? Oh, pertanyaannya mesti Mas Robi ini. Untuk bikin strategi baru agar lebih banyak permintaan itu ketimbang yang ya bukannya berarti nggak boleh makan di dine in ya, tapi kan kalau secara cuan dan revenue-nya kan cukup menjanjikan. Betul. Gimana Mas Robi? Kalau untuk strategi sih ya mungkin kita selalu kasih fasilitas yang terbaik biar nanti dia bisa nge-share juga tuh ke tetangganya atau ke temennya gitu kan. Itu juga saya udah jalanin sih, kayak misalkan datang-datang ke kantor-kantor untuk menawarkan gitu kan. Kalau kita ada fasilitas yang emang kita bisa datang nih ke kantor kalian gitu kan untuk ngadain acara gitu. Seperti itu sih strategi. Dan animonya? Animonya mereka sedikit kaget. Terus juga oh bisa ya gitu kan. Iya kita bisa gitu. Kadang mereka mikir kalau restoran-restoran yang di mall-mall itu kan cuman ada di mall. Ya, nah betul. kita tawarkan kita bisa datang nih ke rumah atau ke kantor, mereka cukup kayak oh bisa ya gitu kan. Udah kaget ya, kita bisa kita kasih fasilitas yang sesuai dengan yang emang kita tawarkan. Oke, lebih berasa di resto tapi suasananya di rumah gitu ya. Betul. Ambience-nya doang dengan resto. Baik. Ini tinggal 3 menit terakhir. Jadi kita boleh spill nggak menunya apa saja, kemudian juga kemana kontak yang mungkin bisa dihubungi dari mulai sosial media atau reservasinya. Silakan. Oke, kalau untuk menu di beberapa brand kita
di Hotaru Wismake, Hotaru Shabu-Shabu, dan juga di Shabu-Shabu House. Pastinya yang paling best seller adalah shabu-shabunya. Oke. Terus kalau di Hotaru Delhi dan Hotaru Wismake itu ada beberapa pilihan donburinya. Setnya kayak yawaraka beef curry, wagyu sukiyaki, chicken kuayaki, dan masih banyak lagi. Itu sebenarnya bisa disesuaikan sama seleranya aja sih. Oke. Dan kalau yang mau cari tahu tentang kita lebih lanjut lagi, bisa kunjungin Instagram kita di Hotaru Shabu 2, terus juga di hotaru.deli dan di Shabu 2 House gitu. Oke. Ada promosi apa Mbak Areta? Kalau untuk promosi kita selalu punya voucher in-house yang bisa dipakai berulang. Itu ada tergantung beda-beda di setiap outlet, syarat dan ketentuannya. Kalau di Hotaru Delhi dan Hotaru Wismake bisa ada potongan 50.000 dengan minimum pembelanjaan 200.000. Kalau di Shabu-Shabu House dan juga di Hotaru Shabu itu bisa dapat potongan 100.000 dengan minimum pembelanjaan 500.000. Dan kalau untuk upcoming project dari Shabu-Shabu House Group, kita mau opening new outlet. Ini outlet keberapa berarti? Outlet kelima. Wow, luar biasa. Di mana rencananya? Di Patal Senayan. Deket sini dong? Iya, dekat Oke, sini. oke. Namanya Hotaru Senayan. Hotaru Senayan. Iya. Wah, makin dekat kalau kita mau ke sana ya. Iya. Oke, Mas Robi silakan. Ya mau spill dikit kali ya, boleh ya? Boleh. Yang Hotaru Senayan itu kita ada 2 konsep ya. Iya. Konsep apa aja deh? Ada shabu-shabu tetap, Oke. tapi beda sama yang 4 lainnya. Kita juga bakal ada Japanese cafe-nya. Gitu. Belum Iya. on progress ya. On progress On progress nanti berarti. mungkin di Q3, Q4 di Agustus. Iya. Ada promosi untuk jelang liburan anak sekolah dan keluarga misalnya? Misalnya loh ya. Jelang liburan ada di Hotaru Shabu-Shabu karena lebih ke family. Itu nanti kita akan ada Lucky Spin Wheel. Wih. Ya, jadi dengan minimum pembelanjaan 500.000, customer bisa spin nanti bisa dapat free produk ataupun diskon. Nantinya detailnya juga bisa dilihat di Instagramnya Hotaru Shabu. Baik. Pengalaman kuliner berkualitas sudah disampaikan langsung oleh 2 narasumber saya, ada Mbak Areta dan juga Mas Robi. Semoga bagi Anda yang ingin tahu dan lebih menikmati rasa penasaran dari setiap produknya dari Shabu-Shabu House, silakan kunjungi dan jangan lupa buka websitenya. Mbak Areta, terima kasih waktunya sore hari ini. Terima kasih banyak, Mas Robi, thank you ya. Terima kasih, Mas. Kapan-kapan kita kembali lagi, kalau bisa kesini lagi pas opening di Patal Senayan. Iya. Boleh. Lebih dekat kan ya? Iya, Mas saya juga Amin. kesana. Siap, pastinya ditunggu kalau diundang ya. Oke, saudara, demikian perbincangan saya bersama dengan tim Shabu-Shabu House diwakilkan Mas Robi dan juga Mbak Areta. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang apa sajakah yang dihadirkan oleh Shabu-Shabu House. Silakan putar ulang tayangan ini yang kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart FM, Radio Talk. They call it news. Knowledge.